Siapa sih mahram itu? Mahram itu ada yang dari nasab, ada yang dari susuan, ada yang dari pernikahan. Kalau yang dari nasab ada 7. Pertama adalah ibu kita sendiri, itu mahram. Silahkan kamu berjabatan tangan dengan dia, silahkan kamu cium dahinya, dapat pahala kamu. Dengan niat menghormati, mentakzim orang tua, cium dahinya, dapat pahala kamu. Kamu peluk orang tua kamu, nggak apa-apa, orang tua kamu itu pelukan kasih sayang. Dia setiap hari dulu memeluk kamu ketika kamu masih kecil. Setiap hari pipimu dicium sama dia, ditimang-timang sama dia. Sekarang kamu yang peluk dia dan cium dia, orang tua kamu. Siapa lagi? Anakmu sendiri, anak perempuan. Anak kamu sendiri, mahram. Siapa lagi? Bibi kamu, saudara ayah. Dan bibi kamu, saudara saudara mama. Kemudian siapa lagi? Saudari kamu, adik perempuan kamu atau kakak kamu. Siapa lagi? Anak saudara perempuan kamu yang laki-laki. Dan anak saudari perempuan, anak perempuan saudara kamu yang laki-laki dan anak perempuan saudari kamu yang perempuan. 7. Itu mahram. Ini nggak apa-apa. Bini paman bang masuk lebih? Nggak masuk. Bini paman bukan saudara ayah, bukan saudara ibu. Bini paman, ya, sama perempuan, laki paman, apa laki acil, laki paman, laki acil, bukan mahram itu, paham? Kalau dalam susuan sama, sebagaimana yang diharamkan dalam nasab, diharamkan pula dalam susuan. Berarti ibu susu mahram kita. Tapi syaratnya kita menyusu kepada dia waktu itu usia kita di bawah 2 tahun. Dan menyusunya itu khamsu radha'atin mutafarriqat. 5 susuan secara terpisah. Sekarang nyusu, habis itu main-main disusuinya lagi. Menurut uruf itu dihitung 5 kali menyusu. Bukan berarti susu lepas sampai 5 kali. Bukan begitu. Tapi secara mutafarriqat, terpisah. Sekarang dia nangis, ambil, disusuin, berhenti nangis, sudah lari lagi. Gak lama kemudian, setelah 2 jam atau 3 jam kemudian, dia nangis lagi, mungkin karena lapar, ambil, susui lagi sampai ketiduran, taruh di ayunan, 2 kali sudah. Nanti malam dia pengen nyusu lagi, susui lagi, sampai 5 kali seperti itu. Maka umurnya masih di bawah 2 tahun, tidak lebih dari 2 tahun, maka dia adalah anak susuan. Maka sebagaimana diharamkan di dalam nasab, diharamkan pula dalam susuan. Ibunya jadi ibu susu, saudara ibu, saudara ayah jadi acil susu, ding sanak susu. Apa lagi? Kemudian keponakan susu, semua jadi mahram dengan susuan. Tapi syaratnya tadi umurnya 2 tahun, tidak lebih dari 2 tahun, di bawah 2 tahun. Kemudian 5 kali susuan secara terpisah. Dan susunya susu adami, susu manusia, bukan susu sapi. Kamu minum susu dan kau ya? Iya, saya juga, saudara susu kita. Ya nggak bisa kayak gitu. Susu sapi yang diminum nggak bisa menjadikan mahram itu. Paham? Adami. Kemudian apa lagi? Yang disebabkan pernikahan. Itu ada 4. Jika kita sudah mengadakan ijab qabul, pernikahan, ijab qabul, maka yang jadi mahram kita dengan ijab qabul saja, yang jadi mahram kita cuma 3. Dengan ijab qabul saja, yang jadi mahram kita cuma 3. Pertama adalah mertua itu dengan sekedar ijab qabul langsung jadi mahram kita, mertua aja. Kemudian yang kedua adalah menantu. Ketika anak kita kawin dengan seorang perempuan, hanya sekedar ijab qabul, perempuan itu langsung jadi mantu kita. Ketiga, ibu tiri, ayah kita kawin lagi dengan wanita baru, itu langsung jadi mahram kita tuh. Nggak boleh mantan istri ayah kamu nikahi, nggak sah. Mahram itu alat takbid sampai hari kiamat, selama-lamanya. Iya, sama mertua tadi juga, mamanya istri. Kemudian yang ketiga,
Yang keempat, ini tergantung. Siapa? Anak tiri. Anak tiri itu anak istri kita. Ini tergantung. Bisa jadi mahram, bisa tidak. Kalau ibunya yang kita kawini itu kita dukhul, yaitu berhubungan badan, baru anak ini jadi mahram kita. Tetapi kalau masih belum terjadi persenggamaan, anak tersebut masih belum dikategorikan mahram. Itu anak tiri. Paham ya? Jadi begitu. Bukan mahram kalau masih belum berhubungan badan dengan ibunya. Kalau kawin dengan ibunya, dengan ibu si anak tiri ini, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar sekian. Setelah berdiri dia ngelihat ada perempuan. Ini siapa ini? Ya anak yang kamu nikahi tadi. Saya cerai kamu. Saya mau kawin sama anak kamu saja. Sah. Gak apa-apa. Paling kamu dipukulin sama orang kampung. Ya, sah. Kenapa? Karena belum ada hubungan badan. Maka robibah ini, roba ibukum allati fi hujurikum, itu belum menjadi mahram kamu. Paham? Jadi itu sebab pernikahan ada 4. Nasab 7, susuan 7, 14 ya. Pernikahan musaharah 4. Berarti berapa? 18 mahram. Selain dari itu jangan sentuh kecuali istri kamu. Hendak dipadahkan budak kamu, apa dia ada perbudakan lagi sudah? Ya, kecuali istri kamu. Kalau istri halal disentuh. Apa karena mahram? Bukan. Masa mahram jadi istri? Nggak boleh. Mahram nggak boleh dikawini. Karena adanya ijab dan qabul tadi itu. Halal lah dia. Makanya kalimat qabil itu bisa menghalalkan yang haram itu. Ya ada orang mahalabiyu apa gawean pian pengulu gawean ulun mahalalakan nang haram ya. Mujurai ya kalau nang harusnya tidak halal bersentuhan berhubungan badan gara-gara dinikahkan pengulu jadi halal.